Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyaghfirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpah kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di mushola yang penuh berkah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat bertegang salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, habibina wa syafi'ina wa dukhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, dari segala macam aktivitas kita masih diberikan segala kelapangan rezeki, baik materi ataupun kesehatan. Rezeki bukan hanya dilihat dari materi, ya teman-teman. Rezeki itu termasuk dari nikmat kita masih bisa diberikan hidayah, kesehatan jasmani, mata yang masih kita bisa gunakan, telinga yang masih kita gunakan untuk mendengar, hidung yang kita gunakan untuk bernafas, dan mulut yang kita gunakan sehari untuk berbicara ataupun untuk makan, ya, atau minum. Jadi ini adalah sebuah rizki, ya, sebuah rizki yang tidak ternilai angkanya. Ya, setiap nafas yang kita keluarkan itu adalah sebuah rizki juga, ya. Bahkan ya kalau kita ada yang sakit, ya, jadi yang bengek atau yang sesak nafas, ya, dia pasti beli oksigen dulu supaya bisa nafas, ya. Kenapa? Karena alatnya atau organ dalamnya ya sudah rusak, baik dirusak secara sengaja atau tidak disengaja. Ya, jadi Allah tuh udah kasih gratis semuanya, ya. Nafas itu, oksigen itu per liter 25.000, ya, per liter 25.000. Coba ya dikalkulasiin 10 liter aja udah ketahuan, ya 250.000. Tapi Allah ngasih oksigen ke kita jor-joran aja, ya, sesuka-sukanya kita aja. Begitu dari sedikit kenikmat yang telah Allah berikan. Nah, berkaitan dengan rezeki, ya, jadi rezeki kita itu enggak semuanya masuk ke dalam tubuh kita. Ada yang namanya harus disisihkan. Ya, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Karena di setiap harta yang masuk ke dalam kantong kita, ke rekening kita, ya, ke dompet kita, itu ada jatah untuk orang lain. Nah, yang akan saya bahas pada siang hari ini yaitu mengenai tentang zakat. Ya, zakat. Zakat itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa? Yang keempat. Ya, wajib setiap manusia, makhluk hidup, untuk terutama untuk muslimin dan muslimat, untuk membayar zakat. Ya, karena merupakan rukun Islam ditambah syariat juga. Nah, kemudian siapa saja sih yang berhak untuk menerima zakat? Nah, di dalam Al-Quran jelaskan surat At-Taubah ayat 60, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat,
orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan para hamba sahaya orang dan untuk membebaskan orang-orang yang berutang untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Jadi yang pertama, golongan yang berhak menerima zakat yang pertama adalah fakir. Ya. Fakir yaitu seseorang yang tidak memiliki sumber penghasilan apapun yang disebabkan oleh masalah berat seperti sakit. Ya, fakir. Kalau kita kan di sini masih bisa bekerja, masih bisa berusaha, ya, masih bisa mencari nafkah. Ya, kita tidak digolongkan dalam golongan fakir. Ya. Jadi orang yang udah melarat, ya udah kena sakit berat, entah karena kaki gajah, ya entah karena apa ya? Karena kanker. Ya kalau misalnya cuma bisul, ya kalau misalnya masih bisa diobatin, belum dikategorikan sebagai fakir. Ya belum dikatakan juga masalah yang berat. Kemudian yang kedua adalah miskin. Miskin sementara, ya. Ya itu definisi miskin ini dimaksud seseorang yang memiliki sumber penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Miskin harta, bukan miskin validasi ya. Ya. Jadi memiliki sumber penghasilan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Itu berhak untuk menerima zakat. Kemudian rikob atau biasa disebut sebagai hamba sahaya, yaitu budak. Ya kalau dulu kan banyak budak ya. Banyak, bukan budak korporat, bukan. Ya, budak. Ya, budak-budak yang kayak di Rohingya. Ya, terus kayak di mana? Di Cina tuh apa namanya? Di Mongolia. Ya. Judul itu tidak termasuk. Ya, tidak termasuk ke dalam orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya karena dia mempertaruhkan kehidupannya sendiri. Ya. Kamboja, ya. Myanmar. Ya, itu nggak cocok. Ya, nggak bisa menerima zakat. Ya, apalagi ini budak korporat. Budak korporat nggak bisa, kecuali budak yang belum dibebaskan. Ya seperti dulu-dulu itu banyak para budak banyak banget. Kemudian yang keempat adalah gorim atau gorimin, yaitu orang-orang yang memiliki hutang dan kesulitan melunasinya. Ya udah mah sulit ditambah ngutang. Nah ini juga berhak menerima saluran zakat. Ya mungkin dirasa ada orang di sekitar kita, ya entah teman kita, ya susahan dalam dalam finansial atau dia terlilit hutang, nah itu berhak menerima zakat. Tapi itu kes-kesnya dilihat. Kalau misalnya karena dia judi, ya itu tidak termasuk. Yang kemudian yang kelima adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam untuk merasakan solidaritas. Nah, merasa diayomi, merasa ukhuwah Islamiyahnya tuh agar kuat. Yang baru login, yang baru mu'alaf, nah itu dikasih zakat. Itu berhak menerima zakat. Ya. Kemudian yang keenam adalah fisabilillah, yaitu pejuang agama Islam, orang-orang yang sedang belajar atau orang yang lagi fisabilillah lah ya, berjuang dalam memperjuangkan agama Islam. Kemudian yang tujuh adalah ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan jauh atau safar. Ya safar, kayak yang ramai sekarang itu apa namanya? Yang mau ke Mekah jalan kaki, ya kayak gitu. Itu berhak kalau dalam perjalanan ya
Ya, tapi niatnya cuma lillahi ta'ala ya, jangan cuma karena kebutuhan gift doang. Mungkin bisa jadi giftnya itu zakat juga, tapi enggak. Enggak ya, enggak termasuk. Karena kan ada ketentuannya, zakat itu berapa persen? 2,55%. Ya. Yang kemudian yang terakhir adalah amil. Ya, yaitu orang yang menyalurkan zakat, orang yang menyebarkan, mendistribusikan zakat. Kayak di kita itu tuh ada namanya Basnas atau segala macam, banyak badan-badan penerima zakat, bukan PP ya. Banser beda. Ya, beda, itu ormas. Ya. Kemudian zakat itu tidak boleh disalurkan untuk kebutuhan musola, bangun masjid, sarana pendidikan, itu nggak boleh. Ya, zakat dibutuhkan di urgensi sebagai untuk pembangunan masjid, itu haram. Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh zakat itu untuk pembangunan masjid atau musola. Seandainya mau, jatuhnya bukan zakat tapi namanya donasi atau sedekah. Ya, atau infak. Ya, infak iuran paksa. Ya, infak. Ya. Itu jadi jatuhnya bukan zakat tapi sedekah ataupun infak. Katanya infak sudah. Tuh ya, jadi nggak boleh tuh ada dari kita menyedekahkan, zakat kita itu dialihkan untuk bukan dari 8 golongan yang menerima zakat. Itu nggak tepat dan itu haram hukumnya. Nggak sah tuh si zakatnya. Ya, jatuhnya adalah sedekah, bukan zakat. Itu ya. Jadi misalnya kita dapat gajian atau bonus ya 100 juta, itu harus ada yang namanya zakat dari 2,5%-nya. Gitu. Bahkan tabungan yang kita punya aja itu harus disisihkan untuk zakat. Gitu, nggak boleh kita ini serakah, karena muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu adalah ibarat satu badan. Jika yang satu sakit, maka tubuh yang lain akan merasakan sakit juga. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Kalau zakatnya dengan maksud tertentu itu bukan dimaksud zakat ya? Contohnya gimana? Kepada ini anak yatim, piatu, tapi dengan maksud tertentu gitu. Nah, ada benefit. Bukan ada benefit maksudnya. Salah lu. Itu bukan termasuk zakat kan? Contoh kasus. Ya, nggak usah pakai contoh kasus. Contoh kasus. Ya kita kan banyak. Apaan? Tadi kan yang dikasih tahu kan untuk menyalurkannya kan yang menerima tuh yatim piatu, ini sedang ini di agama Islam. Ya tapi yang kita belum berusaha benefitnya dari dia. nggak boleh lah. Namanya zakat ya harus tadi nggak boleh ada feedback. Ya lu udah zakat malah minta tet gitu ya. Gua tahu maksud itu gimana tuh. Gua sih tahu maksud lu nu. Zakat ke yatimnya kayak gimana? Ya. Banyak, Bang. Ya kayak gimana kasusnya? Kalau misalnya masih belajar, masih sekolah, masih kuliah, ya. Apa cewek udah diisu? Hah? Cewek udah diisu lah, kan dia juga kan butuh buat kuliah, buat kirim ke orang tua kan dia nggak tahu. Ada namanya yatim piatu masa nggak punya kirim orang tua? Kirim ke siapa? Ke anaknya di rumah ini. Kan berbagai macam, ada yang janda. Nggak boleh, intinya kalau misalnya zakat ya nggak boleh
kita minta feedback. Ya, nggak boleh. Ya, nggak neko-neko lain. Oke, makasih. Oke, baik, terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.